Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan HP yang dipaketkan dari Kuningan ya. Nah, ini HP-nya biar sama saya dibuka dan katanya ini HP matot ya. Untuk itu sama saya akan coba diperiksa ya, apa kerusakannya gitu. Kalau misalkan matot kadang-kadang dari baterai, kadang-kadang dari MMC yang rusak, tetapi buat Oppo A7 kebanyakan itu kerusakan di bagian IC MMC ya. Untuk itu sama saya akan dicek, dan ini barangnya ya. Dan terlebih dahulu buat yang belum subscribe, mohon di subscribe di channel servis elektronik dan lain-lain ya. Boleh di share, like, dan di subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke, terima kasih buat yang sudah pada subscribe, dan semoga pada kesempatan kali ini agan semua ada dalam sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan dibanyakan rezekinya ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terlebih dahulu saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dikarenakan mungkin saya ini ada dalam tahapan belajar. Mungkin buat saya, buat selamanya selalu akan belajar ya, insya Allah. Karena yang namanya ilmu itu saya sadar sekali tidak ada ilmu yang sempurna buat manusia. Diwajibkan kita berupaya, berikhtiar, nyarekat, ya berusaha, dan insya Allah setiap pekerjaan kita akan mendapatkan imbalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk itu langsung saja kita eksekusi ya kerusakan ini HP, dikarenakan HP ini sudah terlihat ya, HP-nya matot, HP ini ya nggak bisa dicas. Namun sebelum itu kita buka dulu casingnya ya. Dalam membuka casing bisa langsung, bisa dibuka dulu dari sini ya. Untuk menjaga-jaga baiknya dibuka dari sini, atau misalkan dibuka langsung dari backdoornya pun juga bisa ya. Nah seperti ini. Dan kita harus melepaskan baut soket fingerprint ya. Nah seperti ini soket fingerprintnya, dan hati-hati sekali pas pembukanya agar fleksibelnya tidak terputus ya, agar ntar bisa dipasang kembali gitu ya. Sesudah kayak begini, lalu kita membuka baut atau sekrupnya yang menempel di bagian motherboard mesin Oppo A7 ya. Yang mesin Oppo A7 ini matot ya. Untuk itu kita buka dulu sekrupnya agar kita bisa melihat mesinnya. Dan ini mesin Oppo A7 ya, yang tadi dicas pun juga nggak masuk. Untuk itu sama saya akan cek dulu ya, apakah sekrup setupnya ini pada nempel atau pada longgar ya. Pada kesempatan kali ini videonya akan sama saya potong-potong sedikit untuk mempersingkat waktu ya, dikarenakan kalau kita fullkan videonya mungkin kita memerlukan waktu yang sangat panjang sekali.
Dan ini sesudah sama saya dibongkar dan dipasang lagi, barusan soketnya casan masuk ya, cuman ada garis halilintar PLN yang barusan seperti kayak gitu ya. Nah dan ini seperti ini ya. Ini biasanya kalau kerusakan seperti ini itu ada pada bagian IMMC ya, meskipun kita melakukan flash ulang gak akan mampu biasanya gitu ya di Oppo A7. Dengan itu saksikan terus gimana cara memperbaikinya ya. Dan buat yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu, like dan share. Terima kasih. Kita biarkan dulu sejenak agar HP terisi baterai yang mungkin ini agak sedikit habis ya. Ada merah biasanya habis, dan kita coba cek lagi. Ini baterai masih belum ngisi, tetap kayak gini. Kita taruh dulu sebentar ya. Dan ini sesudah ngisi kayak gini ya, baterai ini sudah ngisi. Nah dan biasanya kalau sudah mengisi ada tampilannya presentasinya 1 2 3. Kalau nggak ada presentasinya berarti HP butuh. Nah seperti ini ya, ternyata HP ini mentok logo ya. Dan meskipun kita biarin 1 hari pun juga HP akan tetap mentok logo, dikarenakan mungkin ini kerusakannya ada pada bagian IC MMC. Untuk itu langsung saja kita eksekusi kerusakannya agar kita bisa memperbaiki HP yang mentok logo seperti ini ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya sudah sering sekali mengalami gejala kerusakan HP di Oppo A7. Ini mesin HP Oppo A7 masih keadaan mulus ya, belum pernah servis. Dan kalau belum pernah servis kayak gini, insya Allah akan bisa diperbaiki lagi. Dan untuk itu boleh disaksikan di videonya dan jangan di skip atau dilewati ya, agar nggak ketinggalan cara memperbaikinya, agar bisa sangat memahami bagaimana cara memperbaiki dari awal ya. Kalau memperbaiki dari awal sampai akhir kita menonton videonya, insya Allah akan kita mendapatkan ilmu ya. Amin. Dan mohon maaf sekali videonya sama saya dipotong-potong sedikit agar tidak terlalu lama ya. Langsung kepada bagian intinya saja agar kita tahu cara memperbaikinya, HP ini bisa kembali lagi normal, dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar ya. Cara melakukan pekerjaannya, kita jangan terburu-buru, nyantai saja, karena kita harus melakukan pendirekan ya di bagian IC MMC ini, karena gak akan mampu kalau melakukan flash tool ya, atau melakukan flash dengan OP gak akan mampu. Biasanya kalau HP mentok logo itu urgent 90% ya di bagian IC MMC. Untuk itu solusinya kita harus melakukan direct, dan semoga saja IC MMC ini masih bagus ya. Dan kita bisa melihat kalau misalkan IC MMC nya masih bagus, insya Allah HP akan kepakai lama. Cuman kalau misalkan IC MMC nya sudah terlalu lemah, mungkin gak akan kuat lama ya meskipun nyala ya. Dan semoga saja ini masih normal ya IC MMC nya untuk kita melakukan direct seperti ini ya. Dan mohon maaf sama saya nggak diperlihatkan barusan pas pendirekan, pas penjemparan kabelnya seperti ini ya, dikarenakan videonya agak sedikit panjang kalau kita melakukan pendirikan seperti ini jalurnya ya. Cuman insya Allah sama saya akan dikasih tahu bagian pin out yang
harus agan-agan jumper ya ke papan direct eMMC ini ya, seperti ini. Dan buat pin out pendirekan eMMC sudah ada di aplikasi Bokopi ya. Tinggal kita buka ISP dan kita lihat image cara penjemperannya ya, memasukkan jalurnya seperti CS, maaf ya, seperti PCC key dan PCC DA ya, ada CLK di sana ada, bisa akan lihat semua ya. Insya Allah sama saya akan ditampilkan di layar, dan jangan di skip atau dilewati agar kelihatan semuanya. Ini kabel sudah sama saya pasang ya, bagian CMD, CLK ya, dan bagian data sudah sama saya pasang, PCC key dan PCC, dan bagian ground sudah sama saya pasang. Seperti ini ada tulisannya semua ya. Harus masukin lagi CLK ke CLK, PCC key ke PCC key, PCC ke PCC, dan lain-lainnya. Dan ini buat pin outnya ya, bagian PCC, PCC key, CMD, ground, CLK ya, ada semua di sini. Tinggal akan praktekin ke mesin motherboard, melakukan jumper ya, buat ngerjain direct ISP ya di Oppo A7. Mohon maaf sekali pembicaraan saya agak sedikit balelo ya, mungkin dikarenakan kurang tidur jadi pembicaranya agak sedikit begini, mohon maaf ya. Sesudah seperti ini kita masukin papan directnya ya ke Bokopi agar kita bisa mengidentifiknya ya, mengetahui kerusakan di bagian eMMC ya, khususnya buat Oppo A7 seperti ini ya. Melakukan direct, kita checklist yang di atas itu ada direct ya, direct ISP ya. Nah yang ini ya kita checklist, sudah checklist lalu kita identif ya. Nah seperti ini. Nah kita langsung masukin ya papannya ke Bokopi ya. Barusan sama saya yang dimasukin dikarenakan memperlihatkan dulu ISP pin outnya ya. Seperti ini masukin, lalu kita cek di komputer ya dengan menekan identif, dan HP insya Allah akan kelihatan kerusakannya apa ya. Seperti ini biasanya itu bagian PCC key atau PCC ya kurang pas, kita harus memakai baterai HP memasukkannya ya, agar terbaca. Dan ini semula sama saya dicoba dan alhamdulillah terbaca ya, CPH 901 ya. Dan ini IC eMMC urgent ya, 90% ya, urgent ya 90%. Untuk itu kita harus
melakukan di repartisi lagi. Namun sebelum kita melakukan repartisi, gak ada salahnya kalau kita melakukan backup dulu agar ntar memproses passingnya nggak terlalu ribet ya. Buat image-nya ntar ya mau masukin boot 1, boot 2 dan ekt. Ini ada tulisannya ya, bisa agan-agan lihat. Nah seperti ini ya. Ini CPH 1901 ya, Oppo A7. Lalu kita melakukan backup ya dengan cara menekan red seperti ini, lalu kita oke. Kita backup 256 MB saja ya, biar tidak terlalu ramai seperti ini. Dan ini proses backup sedang berjalan ya di bagian boot 1, boot 2 dan ETSD ya. Kita backup dulu sampai beres ya. Nah ini sudah beres ya. Sesudah beres kita melakukan backup di bagian user path ya, untuk backup file modem, persif dan lain-lain. Ini ada yang centang merah ya, kita diwajibkan untuk membackupnya di bagian yang tulisan merah-merah kayak gini, agar ntar image HP langsung normal kembali ya kalau kita backup dan kita memasukinya. Tetapi jika kita nggak backup mungkin akan agak sedikit error ya, pas melakukan flashing image pun juga busband nggak akan tampil. Tetapi kalau kita melakukan backup dan memasukinya, insya Allah HP akan kembali normal seperti semula ya.
sudah backup selesai seperti ini ya, lalu kita cari di mana kita menyimpannya hasil backup. Dan ini hasil yang sama saya backup ya, buat di CPL 1901. Dan ini ada dua aplikasi, mungkin dulu saya pernah melakukan penderekan ya di Oppo 7. Dan untuk itu saya rename dulu yang dulu agar enggak salah yang memasukkan yang dulu sama yang sekarang ini ya. Dan sesudah kita backup, kita harus melakukan erase eMMC ya. Dan kita cek dulu HP ini urgent 90% ya, seperti ini. Nah sekarang tinggal kita melakukannya repartisi. Cuman sebelum kita melakukan repartisi, bagusnya kita hapus dulu ya, erase dulu eMMC nya. Dan eMMC factory erase kita melakukannya biar ntar di partisinya bagus ya, berjalan dengan lancar. Nah seperti ini. Sesudah di erase lalu eMMC factory erase lagi. Dan mohon maaf sekali pembicaraan agak sedikit kurang stabil dikarenakan kalau sedang nyervis mungkin pikiran kita terbagi dua, buat membuat video YouTube dan buat melakukan pekerjaan servis, mungkin pikiran kita terbagi-bagi ya. Untuk itu mohon maaf dan mohon dimaklum. Dan untuk ini langsung kita partisi ya di bagian user area, dikarenakan buat Qualcomm itu bootnya ada di bagian user area ya, untuk melakukan penyimpanan image program ya. Nah seperti ini. Ini sudah urgent ya, masih tetap urgent. Sesudah di erase pun juga tetap urgent lah, maksudnya jadi bagian IC eMMC Sky ini emang kayak gini, meskipun sudah dipartisi udah tampil dan ya tetap urgent. Kita harus melakukan pencabutan dulu direknya dari box eMMC, dan box kopinya pun juga kita cabut dulu dari kabel USB dan kita memasukinya lagi. Dan di HP nya agar normal kita memasang baterai ya, seperti ini kita pasangkan mesinnya. Sudah kita pasangkan lalu kita cek lagi yang sudah dan tadi, dan biasanya insya Allah akan hilang urgentnya ya, urgent 90% nya akan hilang. Dan biasanya mesin dan ini alhamdulillah ya urgentnya sudah hilang. Tadi dicek urgent masih tetap ada, kita cabut dulu dan kita cek lagi, dan alhamdulillah sekarang urgent 90% hilang dan eMMC kembali normal ya. Dan biasanya kalau eMMC urgentnya pas dicek nggak tampil hilang langsung, biasanya eMMC itu kekuatannya meskipun kita press ulang ya, masukkan data ulang nggak akan kuat sama. Tetapi kalau misalkan kita cek dan urgentnya tetap ada, itu biasanya eMMC akan kuat. Tapi kita harus melakukan pencabutan dulu papan bukti ya dari motherboard, dan kita memasukkan lagi dan kita cek lagi. Kalau tidak urgent seperti barusan, insya Allah HP akan kuat normal lagi ya, seperti semula lagi. Dan untuk itu langsung saja kita masukin lagi data yang hasil kita backup sebelum kita melakukan flash ya, agar ntar pas kita melakukan flash, kalau mau melakukan hasil backupnya dimasukin lagi image dan lain-lain akan masuk lagi ke HP, dan HP di flash akan normal ya.
Dan ini proses pengembalian backupan tadi ya sedang berjalan, dan boleh akan tunggu prosesnya sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya, di like dan di share ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat buat agan-agan semua dan buat saya pribadi ya. Sesudah kita masukin lagi backup yang di boot 1, boot 2 dan lain-lain, lalu kita masukin yang di centang merah ini yang tadi kita backup ya, masukin lagi sebelum kita melakukan flash image ya, agar HP normal. Kita pindah ke bagian user pack dan masukin lagi data-datanya ya. Proses memasukin lagi hasil backup yang kita backup tadi di bagian user pack sedang berjalan ya. Alhamdulillah ini lancar ya. Nah, seperti ini ya, sedang berjalan.
Sesudah kayak begini, kita tinggal melakukan flash image ya. Nah, seperti ini ya, kita buka aplikasi Oppo ya. Nah seperti ini ya, bisa kita lihat, dan mungkin ini bekas flash dulu saya ada ya. Dan untuk itu bisa semoga dilihat ya sampai selesai. Kita memasukkan filenya harus yang full ya, agar HP pas beres penderekan ya, pas dipasang HP akan kembali on dan normal ya, enggak harus kita melakukan tes ulang. Ini di bagian image harus full ya, agar HP normal lagi dan HP langsung on ya, seperti ini. Kalau sudah full seperti ini, insya Allah ntar beresnya HP akan normal dan HP langsung normal ya. Mohon maaf ya, ini sedang proses berjalan ya, dan mungkin sama saya videonya akan dipotong-potong sedikit agar mempersingkat waktu, enggak terlalu lama ya, buat agar bisa menyaksikan hasil pekerjaan yang saya kerjakan ini ya. Dan jikalau ini berhasil dengan normal, insya Allah file-filenya akan sama saya ya siapkan di deskripsi ya. Tapi jikalau proses ini tidak berhasil, saya pun juga tidak akan ditampilkan di deskripsi filenya ya. Tapi kalau ini berhasil dan tested, insya Allah sama saya akan disiapkan link buat download file-file atau bahan-bahan melakukan pendirikan seperti ini ya. Dan sama saya akan disiapkan file gratis, gak akan di-password insya Allah ya. Cuman saya meminta agan-agan semua mohon di subscribe, di like, dan di share ya di channel servis elektronik dan lain-lain. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan ya. Ini proses sedang berjalan ya, dan mungkin kita memerlukan waktu sampai 20 menitan ya, kurang lebih, dikarenakan proses pendirikan agak sedikit lama, gak seperti melakukan flash dengan langsung IC MMC ke box ya. Kalau melakukan direct agak sedikit lama, cuman insya Allah hasilnya akan maksimal ya, asalkan prosesnya sampai dan ya, sampai beres gitu.
Dan mungkin videonya agak dipotong-potong sedikit ya, agar tidak terlalu lama ya. Sepertinya kalau kita menunggu full mungkin agak sedikit lama sekali. Dan kalau begini insya Allah biasanya beres ya, lancar melakukan pekerjaannya ya. Ini sedang berjalan ya, tidak ada kendala, alhamdulillah. Langsung sama saya potong saja ya, sudah beres melakukan proses pendirikan. Dan kita cabut lagi jemperan dari motherboard seperti ini. Mohon maaf tadi enggak diperlihatkan untuk mempersingkat waktu ya. Dan alhamdulillah sudah beres melakukan flash, dan kita tinggal menunggu bagaimana hasil melakukan direct di Oppo A7 ini ya, apakah HP ini normal atau enggak ya. Tapi insya Allah HP ini biasanya akan normal dikarenakan pas proses melakukan direct enggak ada kendala ya, alhamdulillah. Untuk itu saksikan terus di channel servis elektronik dan lain-lainnya di video ini. Dan kita pasang lagi ya kameranya yang tadi kita lepas dulu pas melakukan pendirikannya. Ini seperti ini ya, sesudah kita pasang lalu kita masukin lagi motherboard ke HP Oppo A7 ya. Mungkin videonya sama saya ini agak sedikit dipercepat dan banyak yang dipotong-potong dikarenakan untuk mempersingkat waktu ya. Mohon maaf sekali. Dan HP sudah kita rakit ulang lah, dan sesudah kita rakit ulang kita mencobanya cukup dengan memasukkan kabel charger ya, apakah tampil enggak. Dan ini tampil ya, tampil. Dan kalau tampil seperti ini biasa mentok logo. Nah, dan alhamdulillah ini ada tampil ya 80% dan berputar di jalan. Biasanya insya Allah HP akan kembali normal. Dan untuk itu saksikan terus di video saya ini ya, di channel servis elektronik dan lain-lain. Dan buat yang belum subscribe mohon di subscribe dan di like dan di share, boleh komen juga ya. Untuk itu
langsung kita menekan tombol on saja ya, seperti ini. Apakah HP ini berjalan dengan lancar? Boleh agan-agan lihat, dan alhamdulillah kelihatannya bagus ya. Ini ada titik-titik berjalan. Kalau titik-titik ini berjalan, biasanya HP akan kembali normal. Dan untuk itu boleh disaksikan, jangan di skip atau dilewati di video saya ini agar tidak terlewatkan. Sambil menunggu loading, kita taruh di HP di tempat yang aman ya, seperti ini. Ditaruh dulu sambil kita menunggu loading HP ini. Dan ini alhamdulillah HP berjalan lancar ya. Tinggal kita memilih bahasa sesuai yang kita pahami. Dikarenakan saya sukanya dengan bahasa Indonesia, karena saya orang Indonesia ya, saya akan pilih bahasa Indonesia ya. Biar kita cari dulu bahasa Indonesia, dan ini ya ada bahasa Indonesia. Sama saya diklik ya bahasa Indonesia agar gampang ya. Tinggal kita melakukan berikutnya ya sesudah tampil bahasa Indonesia ya. Lalu ini harus kita pilih lagi bahasa Indonesia dan berikutnya ya. Sudah begini tinggal dilewati saja ya, lewati saja, kita lanjutkan saja. Dan ini biarin saja aktif semuanya ya, seperti ini bisa dilihat. Ini di bagian GPS ya, lokasi. Biarin saja, karena kan tadi saya sudah melakukan di RP ya, agar tidak terprotek akun Google ya. Dan kita lewati saja sidik jarinya, kita lewati saja dan lanjutkan saja seperti ini ya. Nah ini ada tulisannya ya, pembaruan gak usah diotomatiskan dikarenakan kita melakukan penderekan, jangan di-upgrade lagi ya agar HP kuat normal. Nah seperti ini ya. Nah alhamdulillah sekarang HP normal ya, kembali lagi nyala seperti semula, enggak bootloader atau enggak hang ya, alhamdulillah. Untuk itu kita lihat speknya ya, spek HP ini yang barusan kita direct ya. Nah di sini ada di tentang HP ya, tentang ponsel nih, ini ada tulisannya ya, CPH 901 ya. Ada ya, di sini ada tulisannya semuanya. Buat prosesornya Qualcomm, RAM 4GB dan ROM 64GB ya. Alhamdulillah busway-nya pun juga terbaca dengan normal ya, dikarenakan kita melakukan restore hasil backup yang tadi ya. Kalau restore backup nggak dikembaliin, mungkin ini error ya di bagian busway seperti ini ya. Seperti ini alhamdulillah ya. Saya menekan 4 kali agar tampil developer ya, buat membuka seperti ini ya. Bisa akan lihat seperti ini ya. Kita buka kunci OIM nya ya, agar pas dimasukin kartu nggak protek apapun juga, ini agar berjalan lancar.
Ya, alhamdulillah proses flash beres ya, proses pendirikan, dan kita lihat image-nya, dan image pun juga alhamdulillah tampil yang mantap sekali dikarenakan kita melakukan restore hasil backup yang tadi ya. Ini saya mencoba melakukan panggilan darurat ya. Ini kalau misalkan nggak ada kendala panggilan darurat di 112 itu akan tampil keluar suara ya, normal, biar mengecek IC PA. Dan alhamdulillah ini sudah normal ya. Dan mungkin pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Dan buat yang belum subscribe mohon di subscribe, di like dan di share, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas dukungannya agan-agan telah mau menonton di channel servis elektronik dan lain-lain. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.